Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini saya bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan materi mengenai bentuk lahan kars, terutama di daerah Rembang. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Binardius Galan Vito dengan NIM akhir 001, kemudian ada Mirdan Sabas Rasid dengan NIM akhir 040, kemudian saya sendiri Farel Raihan Afiandra dengan NIM akhir 233. Selanjutnya ada Meka Adinegoro dengan NIM akhir 265, dan yang terakhir ada Camelia Kartikasari dengan NIM akhir 294. Kemudian masuk ke outline pembahasan presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada tujuan, geologi regional, dan stratigrafi, karakteristik kars daerah penelitian, sistem hidrogeologi kars, metode eksplorasi, tantangan eksplorasi, kesimpulan, dan juga ditutup dengan saran. Masuk ke pendahuluan, landscape karst di Indonesia berkembang pada batuan karbonat yang memiliki umur Mesozoikum hingga Kenozoikum, terutama batu gamping dan juga dolomit yang mudah larut oleh air hujan. Proses ini membentuk fitur khas seperti lembah tertutup, ponor, dan juga jaringan gua bawah tanah. Banyak wilayah karst seperti Pegunungan Selatan, Rembang, dan juga sebagian Sulawesi memiliki rekahan dan porositas sekunder yang tinggi yang membuat air tanah cenderung mengalir melalui jalur rekahan dan saluran bawah permukaan. Dalam kajian hidrogeologi, kars berperan penting sebagai sumber air tanah, namun juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaannya. Pola aliran air tanah di dalamnya sangat bervariasi dan sering sulit diprediksi karena kombinasi aliran melalui matriks, rekahan, dan juga konduit. Aquifer kars di Indonesia juga dikenal rentan terhadap pencemaran karena infiltrasinya yang cepat dan juga penyaringan alami yang relatif terbatas. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai struktur batuan, pola rekahan, serta hubungan antara permukaan dan bawah permukaan menjadi dasar yang penting untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan air tanah di kawasan kars. Kemudian masuk ke tujuan, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi kondisi geologi regional dan juga stratigrafi daerah penelitian sebagai dasar pemahaman pembentukan dan perkembangan kars. Kemudian menentukan karakteristik fisik dan morfologi kars pada lokasi penelitian, termasuk bentuk lahan dan lain-lain. Menganalisis sistem hidrogeologi kars, meliputi pola aliran air tanah, potensi akuifer, serta hubungan antara permukaan dan juga bawah permukaan. Mengevaluasi metode eksplorasi yang paling sesuai untuk karakter kars di daerah penelitian. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mengkaji tantangan teknis geologi dan lingkungan dalam kegiatan eksplorasi kars. Ya, izin melanjutkan dari teman saya. Sekarang kita masuk ke bab geologi regional dan stratigrafi. Oke, seperti yang kita tahu sebelumnya nih, Rembang itu merupakan zona yang terkenal banget tentang daerahnya itu adalah minyak dan gas. Nah, Van Bemmelen ini membagi Jawa bagian timur ke dalam 7 satuan fisiografi dari utara ke selatan. Umumnya terdapat dataran aluvim Jawa Utara, zona Rembang, zona depresi Ranu Blatung, zona Kendeng, depresi Jawa Timur, yaitu zona Solo dan subzona Ngawi, serta zona Gunung Api Kuarter dan zona pegunungan selatan. Nah, di Rembang ini kita termasuk dalam zona Rembang sendiri yang paling atas ini, guys. Nih, itu. Di sini tuh ada dua antiklonarium Rembang Utara dan antiklinorium Rembang Selatan. Dan kalau antiklinorium Rembang Selatan itu terkenal sebagai antiklinorium cepu sendiri ini di sini nih. Berbatasan dengan Ngawi, Bojonegoro, dan Blora. Oke, lanjut. Untuk stratigrafinya kita mulai dari sini. Nah, di stratigrafi kita memiliki totalnya adalah 13 formasi. Banyak memang karena ini sangat menarik. Formasi yang pertama adalah basementnya dulu, batuan dasarnya yang tidak tersingkap dan dapat diamati dari data pemur ataupun pemboran. Yang paling basement ini satu. Selanjutnya terdapat formasi ngimbang, yaitu ini formasi yang nomor 2 dari bawah.
Satuan ini juga tidak tersingkap di permukaan tapi dapat diamati dari data sumber pemburuan minyak. Ini salah satu batuan tersier yang tertua. Di perulangan batu pasir kuarsa, serpi dan lano dengan sisipan tipis batu bara. Selanjutnya ada formasi kujung di sini. Ini tersingkap susunan napal, batu lempung, gampingan dan sisipan batu gamping bioklastik yang umurnya adalah oligosen atas. Nih, kita lihat ujung kena di sini sampai sini. Nah, selanjutnya ada formasi perupuh, yaitu dicirikan dengan persinggahan antara batu gamping kapur, batu gamping bioklastik yang kaya akan fosil orbitoid dan mengandung Spirosilipeus orbitodes, Lepidoslicina sumatrensis dan Spirosilipeus tidiongensis yang mengindikasikan umur Miosen awal. Ini perupus nih, Miosen awal. Selanjutnya ada formasi tumban, ini disusun batu lempung, sisipan batu gamping, batu lempung kaya fosil foraminifera dengan menunjukkan kisaran umur Miosen awal hingga Miosen tengah. Nih, tumban. Di sini. Selanjutnya adalah formasi yang ke-6. Formasi yang ke-6 adalah formasi tawun. Formasi tawun ini memiliki perselingan serpi pasiran, serpi sendiri, batu pasir kuarsa dengan berputih relatif halus, serta semakin ke atas kita dapat menemukan batu pasir kuarsa yang berputih relatif kasar. Nah, dengan ketebalan batu pasir yang mencapai 10 meter ini, terdapat sisipan batu gamping orbitoid ke arah alas yang dijumpai sisipan tipis lignit. Tuh. Untuk sound intersalnya adalah formasi ngerayong nih, sekecil ini nih. Formasi ngerayong atau kelompok dari tuban dengan formasi tawun dan anggota ngerayong sebagai litologi penyusunnya. Terdiri dari kuarsa yang berselingan dengan batu gamping dan sisipan batu gamping pasiran. Lalu ada formasi bulu. Formasi bulu ini kecil lagi di sini. Terdiri dari batu gamping pasiran kaya akan forum besar dan kecil, koral dan ganggang. Dengan nomor formasinya adalah Miosen akhir bagian bawah. Miosen akhir. Oke, dia dapat pada lingkungan neritik luar betial atas dengan hubungan dengan formasi Wonocolo di atasnya adalah selaras. Lalu ada formasi Wonocolo. Ini yang paling terkenal juga nih buat pengukuran minyak ya. Wonocolo di sini nih. Ini tersusun dari oleh napal lempungan hingga napal pasiran yang kaya akan forum plankton. Terdapat sisipan kalkarenit dengan tebal yang berlapisan 5-20 cm yang berumur di Miosen akhir bagian bawah hingga Miosen akhir bagian tengah. Nih. Selanjutnya ada formasi ledok. Nih. Terdapat perulangan napal pasiran dan kalkarenit dengan napal dan batu pasir. Bagian atas dari satuan ini dicirikan batu pasir dengan konsentrasi glaukonit. Kalkarenitnya memperlihatkan selapisan silang siur. Nih, ledok. Dan formasi mundu yang terdiri dari napal yang kaya akan forum planktonik tidak berlapis dengan bagian atas yang paling atas ini ditempati oleh batu gamping pasiran kaya akan forum plankton. Ini yang mundu. Jadi mundu pasiran ini merupakan satuan batu gamping terumbu yang tersusun oleh organisme ganggang koral forum besar. Berdasarkan forum besar, formasi ini berumur Pliocene hingga Pleistosen dan dapat pada lingkungan dangkal, peningkat pantai, beriklim hangat, jernih, yaitu pada daerah litoral, sublitoral, pinggir. Nah, jadi pada bagian timur kita akan menemukan formasi paciran. Dan bagian barat kita akan sering menemukan formasi mundu. Tuh. Selanjutnya adalah formasi lidah. Formasi lidah ini paling atas ya. Dia itu adalah satuannya batu lempung biru tua monoton tidak berlapis. Satu dapat dipisahkan sebagai bagian atas, tengah, bawah, bagian atas terdiri batu lempung dengan sisipan napal dan batu pasir kuarsa mengandung glaukonit. Disebut anggota Turi. Nah, formasi lidah ini paling menarik sebenarnya karena dia ini memiliki kedapatan yang cukup langka. Saya singkapannya, saya sendiri sih pernah menemukannya di dekat perbatasan Cepu Tambak Romo di bagian barat. Dan dia memang tersingkapnya hanya kecil sedikit banget karena dia memang udah mulai tererosi. Oke, mungkin itu dari geologi regional dan stratigrafi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Vito dengan NIM 111230001. Jadi di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu masuk ke karakteristik kars di Rembang. Nah, untuk karakteristik kars dari Rembang itu sendiri ada di bagian posisi tektonik dan fisiografinya,
yaitu termasuk di bagian utara Jawa atau utara Pulau Jawa. Nah, Kars Rembang sendiri dia membentang dari Pati, Blora, kemudian daerah Tuban dan hingga ke Madura. Nah, Kars Rembang ini dia terletak di utara depresi Randu Blatung yang memisahkan dari zona Kendeng di selatan. Nah, ini merupakan zona sesar antara paparan laut dangkal di bagian utara dan cekungan laut dalam di selatan menurut Wibowo dan kawan-kawan. Lanjut. Nah, kemudian untuk karakteristik kars yang kedua berdasarkan litologi penyusunnya, yang dimana dominannya itu berada di Miosen dan Pliocene. Nah, yaitu ada apa aja sih litologi penyusun karsnya itu? Yaitu ada batu gamping terumbu, batu gamping plastik, laut dangkal yang mencakup formasi bulu. Nah, untuk di Paciran karena dolomitnya tinggi, maka dia itu ini menjadi suatu prospek untuk ditambang. Nah, apa sih yang ditambang di di formasi Paciran itu? Biasanya itu ini adalah untuk bahan tambang semen, karena kan semen itu berasal dari kapur. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu ada di sisipan batu lempung laut dalam dan marl. Kemudian selain batu lempung laut dalam dan marl itu ada lava andesit quarter, tapi ini sangat kecil ya. Nah, kemudian ini adalah landscape dari zona Rembang di bagian Kars, di bagian Kota Rembang Regensi. Ini adalah Kars ya, nampak ada perpaduan putih, hitam-hitam ini lapuk, dan ciri khas dari Kars itu kan bolong-bolong ya, karena pelarutan dari CO3 dengan asamnya air hujan. Lanjut. Nah, kemudian untuk karakteristik Kars yang ketiga itu ada di bagian geomorfologi dan bentuk lahan Kars. Nah, untuk ketinggiannya biasanya itu kurang dari 400 meter di atas permukaan air laut. Kalau di bawah nanti ya tenggelam. Oke, lanjut. Pola bukitnya itu anticline. Pola bukitnya itu anticline dan ditambah lembahnya itu syncline di bagian barat hingga timur. Nah, kemudian Kars tropis basah tetapi masih muda dan aktif, serta dolina sehingga mengakibatkan dolina runtuh. Nah, tapi fenomena ini dia sangat jarang, namun ada kok. Contohnya di bagian Bloranya. Di bagian Blora itu ada namanya kolaps dolin, yaitu dimana dolin itu rusak gitu. Nah, kemudian ada gua dominan tipe vertikal, yaitu sungai bawah tanah dan hillside cave. Oke, nanti ada gambarnya tersendiri. Lanjut. Ada juga gua horizontal besar dan ceruk datar atau rock shelter sangat terbatas. Kemudian ada juga Polje dan Dolina Jarang yang berbeda jauh dengan Gunung Sewu. Nah, di sini contohnya di daerah Gunung Sewu itu karsnya itu membentuk tipe conical hills, yang kalau di Geoindraja juga dengan pengamatan jarak jauh, itu di peta itu akan seperti nodul-nodul tipenya itu. Oke, lanjut.
Nah, karakteristik Kars yang kelima itu ada struktur geologinya. Nah, struktur geologinya itu anticlinorium berarah barat sampai timur dengan sumbu lipatan N echelon. Kemudian, lipatan pasif akibat kompresi Neogen-Nakir. Lalu, dikontrol sesar Rembang Madura, Kangean, Sakala arah barat daya hingga timur laut. Nah, kemudian intensitas deformasi dan pelapukan tinggi pada batu gamping itu juga mempengaruhinya. Nah, kemudian ada pula hidrogeologinya, yaitu karakteristik Kars yang ke-6. Nah, sistem aquifernya itu adalah Kars kompleks atau conduit flow. Nah, apa sih conduit flow itu? Conduit flow itu dia adalah sistem pipa-pipa. Nah, nanti ada gambarnya tersendiri. Nah, berikutnya itu ada banyak mata air dengan debit yang beragam, terutama di CAT Watu Putih, cekungan air tanah Watu Putih. Nah, infiltrasi tinggi itu ada di zona batu gamping yang terlipat dan terletak sesar menurut Faktur Rahman. Nah, lanjut ke gambar. Oke. Nah, berdasarkan citra color composite PC 123, ia menunjukkan perbedaan kontras litologi pada satuan batuan sedimen yang terlipat. Nah, seperti yang sudah dapat dilihat, bagian yang putih ini dia adalah AT Watu Putih, dan kemudian di bagian formasi bulu ini kan terdapat sinklin atau apa, kalau di lipatan itu yang membentuk huruf U. Sebenarnya nggak harus membentuk huruf U sih, intinya itu dia itu sumbunya itu sumbu simetrinya itu berada di titik simetrinya itu ada di bawah, jadi itu namanya sinklin. Nah, kemudian untuk yang di bagian sini ada antiklin gaploan, antiklin Nyono, ada juga antiklin Pakel, dan juga ada antiklin Brahma. Jadi karakteristik Kars yang ini dia menggambarkan karakteristik struktur geologinya, dimana daerah Kars Rembang ini dia identik dengan struktur atau lipatannya lah ya, yang dikatakan bahwa tadi itu dia berarah barat sampai timur, dan kemudian dikontrol oleh sesar Rembang, Madura, Kangean, serta Sakala dari arah Bayadara dan timur laut. Dari arah sini kompresinya tas, dan dari arah sini tas, sehingga dia menjadi terlipat antiklin, terlipat sinklin, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ke karakteristik Kars bagian gambar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bukan jelaskan sih, yang saya akan mau jelaskan apa sih itu conduit flow. Nah, conduit flow itu ini pipa-pipa. Nah, sebenarnya itu bukan pipa yang benar-benar tabung. Sebenarnya itu kata dari conduit flow ini airnya itu mengalir melalui rekahan-rekahan akibat pelarutan CaCO3 dengan asamnya si air hujan, sehingga akan membentuk seperti rekahan pipa-pipa pada gambar yang saya tunjukkan ini. Nah, ada pipa bawah, kemudian ke pipa horizontal, dan mengalir terus. Nah, ini terjadi karena adanya pelarutan tadi ya. Nah, kemudian di bagian Kars itu dia ada pula penciri lainnya, yaitu adalah Kars spring. Nah, Kars spring itu seperti sumber mata air di bagian daerah Kars itu sendiri. Nah, ini adalah kenampakan sungai di bawah Kars di bagian sini. Dia kan ada rekan-rekahan akibat conduit flow-nya tadi.
Nah, karena di sini convex flow-nya itu sangat besar sehingga bisa dimasuki oleh orang, jadinya seperti inilah kenampakannya. Jadi seperti malah ada sungai di bawah permukaan. Nah, kemudian untuk yang sekiranya pipa-pipa hasil pelarutan yang ketika tidak dilalui oleh air, dia akan kenampakannya seperti ini, seperti gua. Jadi hasil pelarutan CaCO3 dengan air hujan itu karena asam, dia akan menghasilkan suatu rongga, tergantung dulu perspektifnya. Jika rongga tersebut itu diisi oleh air, dia akan seperti sungai di bawah permukaan. Namun jika tidak diisi oleh air, dia akan seperti menjadi gua, seperti itu. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi ya, karst conduit, ya pipa lah. Oke, sekian dan terima kasih atas presentasinya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan kemudian presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk sistem hidrogeologi karst di Rembang sangat dipengaruhi oleh formasi batuan kapur yang memiliki struktur karst yang kompleks. Daerah ini menghadapi tantangan besar terkait ketersediaan air, terutama pada musim kemarau panjang. Geologi karst di daerah Rembang menghasilkan banyak sumber air, tetapi distribusi dan kualitas air tanah tidak merata, menyebabkan kekeringan pada beberapa wilayah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai karakteristik geologi dan sistem aliran air tanah di kawasan ini sangat penting untuk merencanakan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan efektif. Selanjutnya, di daerah Rembang terdapat dua jenis utama sistem karst. Yang pertama itu shallow karst area dan deep karst area. Shallow karst area menunjukkan zona karst dangkal di mana aliran air lebih cepat dan banyak ditemukan mata air permanen dan musiman. Sebaliknya, deep karst area mencakup zona yang lebih dalam, di mana air dapat bergerak lebih lambat dan seringkali membentuk konduit bawah tanah yang mengarah ke zona jenuh. Fitur karst seperti dolina, current field, dan shallow hole mempengaruhi distribusi air tanah serta pembentukan dan keberadaan sumber mata air di wilayah ini. Selanjutnya, di wilayah Rembang terdapat dua jenis utama karst yang berpengaruh terhadap pola aliran air tanah, yakni karst labirin cone dan karst polygonal cone. Karst labirin cone yang ditemukan di bagian tengah Rembang memiliki saluran air yang lebih besar dan memungkinkan aliran air yang lebih bebas. Sedangkan karst polygonal cone yang terletak di bagian barat memiliki rongga yang lebih kecil dan lebih terfragmentasi, sehingga aliran air lebih terbatas. Kedua perbedaan ini secara langsung dapat mempengaruhi kapasitas akumulasi air tanah dan pola distribusi air tanah di kedua wilayah tersebut. Dengan karst labirin cone yang memiliki kapasitas penyimpanan air yang lebih besar dibandingkan karst polygonal cone. Untuk jenis-jenis karst dan pengaruhnya terhadap aliran air, yakni tipe karst yang ditemukan di wilayah tengah Rembang, memiliki saluran air yang besar dan aliran yang lebih terbuka. Karst polygonal cone yang ditemukan di bagian barat Rembang dengan rongga yang lebih kecil dan aliran air yang lebih terbatas. Pengaruhnya terhadap aliran air, tipe karst yang mempengaruhi besar dan terbukanya saluran air yang berhubungan langsung dengan kapasitas akumulasi air tanahnya terhadap aliran air. Sistem hidrogeologi karst di Rembang dipengaruhi oleh kombinasi antara batuan karbonat, struktur geologi, dan tingkat karstifikasi yang membentuk pola aliran air tanah yang unik dan kompleks. Perbedaan antara shallow karst
area dan deep karst area, serta variasi jenis-jenis karst seperti karst labirin dan karst polygonal cone, menyebabkan distribusi air tanah yang tidak merata antar wilayah. Patahan geologi memainkan peran penting sebagai saluran utama aliran air yang sering menonjolkan mata air artesian berdebit stabil, terutama pada zona patahan yang besar. Lanjut, untuk geologi dan struktur mata air di Rembang. Struktur geologi di Rembang, terutama patahan geologi yang berperan besar dalam mendistribusikan air tanah. Patahan yang lebih besar seringkali menghasilkan mata air artesian yang memiliki aliran stabil dan volume air yang lebih besar. Mata air ini muncul di sepanjang patahan geologi yang menembus lapisan batuan karbonat dan seringkali terhubung dengan sistem aquifer karst yang lebih dalam. Struktur geologi termasuk lapisan batuan karbonat memiliki saluran aliran yang lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada tingkat karstifikasi dan fragmentasi yang terjadi di wilayah atau daerah tersebut. Mata air artesian, yakni mata air yang keluar melalui patahan geologi, memiliki aliran besar dan stabil, ditemukan di beberapa lokasi di Rembang. Struktur geologi dan pengaruhnya terhadap aliran air, yakni patahan geologi dan lapisan batuan karbonat, mempengaruhi pola aliran air, menciptakan saluran aliran yang lebih besar atau lebih terbatas tergantung pada lokasi dan jenis karst. Untuk mata air di karst, yakni mata air di daerah karst yang terpengaruh oleh struktur geologi, dengan beberapa mata air yang lebih besar mengalir dari lapisan batuan yang lebih dalam. Patahan geologi yang ada di Rembang memainkan peran penting dalam mendistribusikan air tanah. Patahan yang lebih besar cenderung menghasilkan mata air artesian dengan aliran yang lebih stabil dan lebih banyak volume air yang keluar ke permukaan. Kemudian mata air karst di daerah Rembang ini juga sangat dipengaruhi oleh lapisan batuan karbonat yang memungkinkan terbentuknya saluran-saluran aliran yang lebih besar atau lebih kecil. Struktur geologi yang kompleks ini mempengaruhi keberadaan mata air dan distribusinya serta kapasitas akumulasi dan pergerakan air tanah di dalam sistem karst tersebut. Oke, jadi sistem hidrogeologi karst di daerah Rembang dipengaruhi oleh kombinasi batuan karbonat, struktur geologi, dan tingkat karstifikasi yang membentuk pola aliran air tanah yang unik dan kompleks. Perbedaan antara shallow karst dan... Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi metode eksplorasi. Nah, wilayah karst Rembang ini merupakan bagian dari bentang alam karbonat di Jawa Tengah yang memiliki karakteristik geologi dan hidrogeologi yang kompleks. Sistem karst di daerah ini itu ditandai dengan batuan karbonat yang mudah larut, adanya rongga di bawah tanah, tanah tipis yang rawan erosi, serta aquifer yang sulit dipetakan, yang jika hanya melakukan observasi permukaan saja. Nah, eksplorasi karst di Rembang ini tidak bisa hanya menggunakan satu metode. Kita harus menggunakan metode-metode lainnya juga untuk saling melengkapi data-datanya. Nah, yang akan dibahas ini ada 5 nanti. Ada remote sensing, micro tremor, magnetic resonance sounding, resistivity dan resistivity imagery, terus ada electrical resistivity tomography, serta tracer test. Nah, masing-masing metode ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri, tapi waktu kita gabungin nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi karst Rembang. Oke, kita langsung masuk yang pertama, yaitu remote sensing dulu. Nah, remote sensing ini merupakan teknik penginderaan jauh menggunakan citra satelit atau foto udara untuk mengenali bentuk lahan karst. Dengan bantuan DEM, Digital Elevation Model, kita bisa melihat perbedaan ketinggian
dan relief secara detail. Nah, metode ini sangat berguna untuk memetakan wilayah yang luas dan cepat, terutama daerah kars yang sulit dijangkau. Dan satu lagi, biasanya remote sensing ini biayanya lebih murah. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita mengumpulkan data-data dulu, seperti citra satelit, contohnya Landsat 8, dan data DEM, untuk kita tahu elevasi dan reliefnya tadi itu. Lalu kita melakukan koreksi geometrik dan proyeksi sistem koordinat yang sesuai standarnya. Setelah itu kita masuk ke intinya, yaitu kita memainkan kombinasi band ya. Kita memainkan kombinasi band 753 ini untuk menginterpretasi geomorfologi yang ada di kars Rembang. Nah, kemudian mengidentifikasi bentuk lahan khas kars seperti bukit, dolina, dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita tidak hanya melakukan remote sensing juga, kita juga harus dibarengi dengan verifikasi hasil dengan survei lapangan, agar hasil yang kita dapat, interpretasi yang kita lakukan itu semakin meyakinkan. Nah, kemudian kegunaannya itu untuk memberi gambaran awal sebaran batuan karbonat, mengidentifikasi bentuk lahan khas kars, terus menentukan area rawan rocky desertification dan runtuhan, dan untuk menjadi dasar untuk menentukan lokasi survei lapangan berikutnya. Nah, ini merupakan gambar dari studi kasus lain. Ini ada di Cina. Yang pertama, yang B ini merupakan foto udaranya. Yang kemudian dari data-data citra satelit dan DEM tadi itu kita olah menjadi ini setelah kita kombinasi bandnya. Nah, kita mengetahui bahwasanya kondisi morfologinya bagaimana. Dan kemudian setelah kita melakukan remote sensing ini, kita juga harus cek di lapangannya langsung apakah benar seperti itu. Yang kemudian survei mikrotremor. Nah, mikrotremor ini merupakan metode seismik pasif yang memanfaatkan getaran alami di permukaan tanah. Nah, analisis HVSR atau Horizontal to Vertical Spectral Ratio digunakan untuk mengetahui perbedaan sifat lapisan bawah tanah. Nah, nilai frekuensi dominan, amplifikasi getaran, dan kecepatan gelombang geser atau VS bisa menunjukkan adanya rongga atau saluran bawah tanah. Nah, kita langsung ke langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu kita menentukan lintasannya untuk mengetahui indikasi rongga. Lalu kita pasang seismometernya. Terus kita rekam getarannya selama kurang lebih 20 menit per titik. Lalu kita melakukan analisis HVSR untuk memperoleh frekuensi dominan dan amplifikasi. Lalu kemudian kita inversi data untuk mendapatkan VS dan rasio Poisson-nya. Nah, kegunaan dari survei mikrotremor ini yaitu mendeteksi gua atau rongga yang tidak terlihat di permukaan, kemudian menilai kestabilan tanah dan potensi runtuhan, mengidentifikasi kemungkinan adanya sungai bawah tanah, serta memberikan data geofisika yang bisa dikombinasikan dengan metode lainnya. Nah, ini merupakan gambar di mana yang merah-merah ini merupakan titik-titik pemasangan dari alat untuk survei mikrotremornya, yang kemudian nanti diolah menjadi gambar yang tengah ini akan menjadi bentuk 2 dimensi terlebih dahulu, yang dimana kita bisa mengetahui amplification-nya yang rendah ini merupakan daerah yang sangat berungga. Ini merupakan cave entrance, dan sedikit di sini cave exit. Nah, yang kemudian yang merah-merah ini, yang kuning merah ini merupakan bagian yang tidak ada minim rongganya. Nah, kemudian setelah kita data 2 dimensi ini kita gabungkan untuk menjadi data 3 dimensi seperti ini dengan konsep yang sama pembacaannya, bahwasanya kalau yang rendah amplifikasinya itu rongganya besar, dan yang merah itu hampir tidak ada rongganya. Kemudian yang ketiga, magnetic resonance sounding atau MRS dan resistivity imagery. Nah, MRS ini merupakan metode geofisika yang unik karena secara langsung mendeteksi air tanah melalui resonansi
inti hidrogen dalam molekul air. Nah, resistivity imagery atau DC2D melengkapi dengan pemetaan resistivitas batuan sehingga bisa menyoroti gua, retakan, atau conduit karst. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita harus pasang loop kabel di permukaan untuk melakukan MRS-nya, terus melakukan pengukuran dengan variasi intensitas arus untuk kedalaman berbeda. Yang ketiga, inversi sinyal untuk mendapatkan kandungan air, relaksasi T1, T1 atau T2, dan serta estimasi permeabilitasnya. Terus yang keempat, kita melakukan resistivity imagery dengan konfigurasi Schlumberger. Nah, kemudian kita melakukan interpretasi anomali resistivitas untuk mendeteksi gua atau retakan. Nah, kegunaannya itu sebagai berikut. MRS ini memberikan data secara langsung tentang keberadaan dan jumlah air tanah. Kemudian resistivity imagery membantu memetakan struktur geologi yang berhubungan dengan aquifer. Nah, kombinasi keduanya itu sangat penting untuk menentukan lokasi aquifer, jenuh, dan jalur aliran air yang akan menjadi dasar teknis untuk penentuan titik bor eksplorasi. Nah, ini merupakan gambar setelah kita melakukan magnetic resonance sounding. Yang pertama yang 2D ini kita tahu kejenuhan airnya itu berapa, terus relaxation time-nya berapa, dan K estimatornya berapa. Nah, kemudian kita buat jadi 3D-nya nih. Jadi mana kita bakal mengetahui di mana sih posisi bagian mana yang jenuh air. Yang kalau seperti di gambar ini, nah itu yang di warna biru ini. Nah, terus kemudian electrical resistivity tomography. Nah, IRT ini merupakan metode geofisika yang aktif yang mengukur resistivitas bawah permukaan dengan menyalurkan alur listrik melalui elektroda. Nah, perbedaan resistivitas antara tanah yang biasanya rendah karena lembab dengan batuan karbonat yang tinggi membuat batas-batas tanah ini bisa dipetakan. Nah, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, kita susun elektrodanya dengan konfigurasi dipol-dipol atau Wiener, lalu melakukan pengukuran. Nah, selanjutnya kita melakukan inversi data menggunakan perangkat lunak, dan kemudian kita bandingkan dengan profil tanah-tanah batuan yang terekspos, serta kita nanti bisa menentukan ketebalan tanahnya untuk dan bentuk interface-nya. Nah, kemudian kita masuk ke kegunaannya, yaitu menentukan ketebalan lapisan tanah, mengidentifikasi zona pelapukan dan retakan sebagai jalur infiltrasi, dan kemudian IRT ini sangat relevan untuk konservasi lahan dan mitigasi rocky desertification, serta memberikan gambaran detail tentang kondisi dangkal bawah permukaan. Nah, yang terakhir, itu kita masuk ke tracer test. Tracer test ini merupakan metode hidrologi langsung dengan memasukkan zat penanda seperti fluorescent dye, garam, isotop ke dalam ponor atau sungai masuk. Nah, kemudian kita memantau kemunculannya di mata air atau gua keluar. Nah, BTC yang dihasilkan itu menunjukkan jalur aliran, waktu tempuh, dan kecepatan transportasi air. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita memilih tracer sesuai tujuan, fluorescent dye, garam, isotop. Nah, ini sudah saya jelaskan di minggu lalu, ya ditonton saja yang video sebelumnya tentang perbedaan dari masing-masing tracernya. Nah, kemudian kita menentukan titik injeksinya dan titik samplingnya. Kemudian kita hitung dosis tracer yang akan digunakan itu seberapa. Kemudian kita melakukan injeksi dan kemudian ambil sampelnya secara berkala. Terus kita melakukan analisis BTC untuk menentukan jalur aliran, waktu tempuh, dan konektivitas. Nah, kemudian kegunaannya dari tracer test ini itu untuk membuktikan konektivitas hidrologi antar ponor, gua, dan mata air. Kemudian menentukan arah aliran dan waktu tinggal air. Dan tracer test ini sangat penting untuk studi pencemaran dan perlindungan sumber air. Kemudian yang terakhir itu memberikan data secara langsung yang tidak dapat diperoleh dari metode geofisika. Selanjutnya masuk ke bagian tantangan eksplorasi. Kars sendiri merupakan landscape alam yang terbilang cukup istimewa, terbentuk dari batuan kapur yang larut oleh air.
Kawasan ini bukan hanya tentang pemandangan gua dan bukit yang mempesona, tetapi juga tentang kehidupan yang ada di dalamnya. Kars sendiri berfungsi seperti bank air alami, menyimpan cadangan air bersih, menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik, serta menyimpan sejarah panjang manusia purba yang hidup di gua-guanya. Sayangnya, mengeksplorasi dan mengelola kars tidaklah mudah. Banyak tantangan yang muncul, mulai dari kerusakan lingkungan, ancaman bencana, hingga kesulitan teknis di lapangan. Berikut beberapa ancaman atau tantangan yang dapat terjadi selama melakukan kegiatan eksplorasi kars. Yang pertama ada kerentanan hidrologi dan juga degradasi lahan. Kars berfungsi sebagai penyedia air utama melalui mata air. Sebagai contoh yaitu mata air sumber 1000 dengan debit 1080 liter per detik. Aktivitas penambangan batu gamping dapat merusak kapasitas infiltrasi air. Sebagai contoh, infiltrasi di area tambang yaitu 0 mm per jam dibandingkan dengan hutan alam yang memiliki infiltrasi lebih dari 1000 mm per jam. Dampaknya yaitu adalah penurunan recharge air tanah, ancaman bagi pasokan air domestik dan juga pertanian. Selanjutnya, potensi bencana hidrogeologi. Kars sendiri rentan terhadap kekeringan, yaitu akses air sulit di musim kemarau, kemudian rentan terhadap subsiden air tanah dan juga sinkhole yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dan juga dari alami. Kemudian banjir air tanah yang terjadi saat hujan ekstrim, air naik melalui sistem konduit, dan juga kontaminasi air. Polutan mudah masuk melalui pori-pori dan juga ponor. Untuk mitigasinya sendiri yaitu adalah melakukan pemetaan kerentanan, pengelolaan air tanah, dan juga sistem peringatan dini. Masuk selanjutnya yaitu adalah kesulitan identifikasi zona recharge air tanah. Dalam kajian Mujio et al. Tahun 2025, metode APLIS digunakan untuk memetakan zona recharge. Faktor penentu recharge antara lain yang pertama ada kemiringan lereng. Kemiringan lereng dengan range antara 0 hingga 3 derajat memiliki recharge tertinggi. Kemudian ada infiltrasi tanah, porositas, dan juga tutupan lahan. Tantangannya sendiri yaitu adalah variabilitas kondisi tanah dan batuan memerlukan pendekatan modifikasi metode yang lebih adaptif. Masuk ke eksplorasi arkeologi di kars dengan gua terbatas. Tidak semua kars memiliki gua yang layak huni. Sebagai contoh yaitu adalah kars di Rembang dan juga Blora. Kars di Rembang dan juga Blora proses karsifikasinya belum sempurna. Kemudian sedikit gua horizontal atau rock shelter dan juga hanya sedikit situs seperti Dolina Kidang yang layak dihuni. Untuk tantangannya sendiri yaitu adalah eksplorasi arkeologi memerlukan pendekatan geologi dan morfologi untuk identifikasi area berpotensi. Tantangan selanjutnya yaitu tantangan dalam eksplorasi hidrologi di kars labirin dan yang terpencil. Kars Waran adalah labirin kars dengan pola aliran yang kompleks. Ditemukan kurang lebih 41 fitur hidrologi seperti air tanah, dolin, dan juga sungai bawah tanah. Untuk tantangannya sendiri yaitu adalah yang pertama ada medan terjal dan juga sulit dijangkau. Kemudian perlu tracking method untuk melacak aliran air bawah tanah. Kemudian ada ekspedisi memerlukan waktu, biaya, dan juga pemandu lokal. Tantangan selanjutnya yaitu adalah tantangan lintas sektor. Yang pertama ada kebijakan tumpang tindih, yaitu adalah perseteruan atau konflik antara pertambangan dan juga konservasi. Kemudian ada keterbatasan data hidrogeologi yang lebih detail. Kemudian terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini biasanya terjadi antara masyarakat lokal, perusahaan tambang, dan juga pemerintah. Yang terakhir yaitu adalah keterbatasan teknologi pemetaan dan juga monitoring di area terpencil. Kemudian ada rekomendasi strategis untuk tantangan-tantangan tadi. Yang pertama adalah penetapan kawasan lindung. Penetapan kawasan lindung yaitu dilakukan dengan perlindungan zona recharge dan fitur khas yang dimiliki oleh KARS. Kemudian penerapan PES atau Payment for Ecosystem Service. Penerapan PES dilakukan dengan memberikan kompensasi bagi masyarakat yang menjaga kawasan KARS. Kemudian pemetaan terintegrasi yaitu menggunakan APLIS, DINSAR, dan GIS untuk pemetaan recharge dan juga pemetaan kerentanan. Selanjutnya yaitu adalah rehabilitasi pasca tambang.
Rehabilitasi pasca tambang dapat dilakukan dengan cara restorasi vegetasi dan juga melakukan soil treatment. Yang terakhir yaitu adalah edukasi dan juga partisipasi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah sekitaran area kars sebaiknya diberikan edukasi mengenai mitigasi bencana dan juga pengelolaan air secara berkelanjutan. Oke, tiba saatnya kita di kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama yang kita dapatkan adalah kawasan Kars Rembang merupakan bagian integral dari zona Rembang Madura yang kaya akan formasi batuan karbon tersier, mulai dari basement pratesier hingga formasi lidah Pliocene yang membentuk lanskap unik dengan anticlinarium, lipatan enselon, dan sistem hidrogeologi yang kompleks. Karakteristik Kars di daerah ini didominasi oleh batu gamping reef, dolomit dari formasi blues serta paciran, menunjukkan geomorfologi muda dengan gua vertikal yang dominan dan infiltrasi yang tinggi. Maksudnya infiltrasi yang tinggi di sini dia tuh memiliki porositas yang dan permeabilitas yang sangat mantap sehingga bisa meloloskan air dengan mudah sekali. Selanjutnya ada sistem hidrologi pada Kars Rembang berperan vital sebagai sumber air tanah dengan mata air artesian dan pola aliran bervariasi, namun rentan terhadap kekeringan, subsiden, banjir, dan pencemaran akibat struktur geologi serta aktivitas manusia seperti penambangan. Ini real di dekat tempat awal saya, yaitu di sekitar Cepuh, Tambak Rembang, Blora. Seringkali kita pada iklim-iklim yang kemarau itu kita akan mendapatkan kekeringan. Tapi tidak di kota tapi di bagian desa, dan itu real. Tapi dengan sekarang karena adanya PDAM udah mulai terbaiki ya, mantap. Selanjutnya ada metode eksplorasi terintegrasi termasuk remote sensing, mikrotremor, MRS, ERT, dan tracer test terbukti efektif untuk memetakan rongga bawah tanah, zona research, dan konektivitas hidrologi. Oke, selanjutnya ada saran. Terdapat juga saran untuk dimukakan penelitian berikutnya terkait dengan ekosistem zona Kars Rembang, yaitu adalah perlindungan lingkungan, tetapkan kawasan lindung kars prioritas, khususnya di zona batu gamping peciran dan mata air seperti CAT, cekungan air tanah batu putih, dengan melarang penambangan ilegal dan mendorong rehabilitasi pasca tambang melalui restorasi vegetasi dan perbaikan tanah. Maksudnya apa? Jadi gini, memang di sini tuh banyak banget cekungan air tanah yang kemungkinan dapat diambil, dapat dimanfaatkan. Tetapi dengan adanya penambangan ilegal seperti penambangan batu gamping maupun penambangan lainnya, dan tanpa adanya rehabilitasi pasca tambang, itu akan merusak ekosistem yang ada dari kars tersebut. Nah, dari misalnya si ekosistemnya tidak dikembalikan secara normal, maka vegetasi yang di atasnya kan udah hilang, tidak ada resapan lagi, air langsung turun, langsung menerobos ke dalam batuan, ya udah. Ini juga akan menimbulkan adanya bencana-bencana lain seperti tanah longsor ataupun hal yang tidak diinginkan selanjutnya ya. Selanjutnya ada edukasi dan partisipasi masyarakat. Tingkatkan edukasi masyarakat tentang risiko bencana hidrogeologi, kekeringan, sinkhole, kontaminasi melalui workshop dan sistem perlindungan diri. Nah, ini berkorelasi sama saran yang sebelumnya. Mengapa? Karena ada kekeringan, sinkhole, dan kontaminasi ini adalah salah satu dampak dari kita tidak melindungi dari lingkungan. Nah, selanjutnya adalah penelitian lanjutan. Fokuskan riset pada eksplorasi arkeologi di situs potensial seperti Dolina Kidang dengan pendekatan geologi, morfologi, serta evaluasi dampak perubahan iklim terhadap debit air kars untuk perencanaan jangka panjang. Nah, maksudnya yang bagian ini, nah arkeologi di sini tuh artinya kita juga tidak hanya meneliti dalam hidrogeologinya saja, tetapi juga ada situs-situs yang dapat dikemukakan menjadi sebuah geowisata yang nantinya juga bisa mendapatkan prospek ekonomi sosial bagi masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya dalam konteks hidrogeologi ya. Jadi dalam hidrogeologi juga dapat dimanfaatkan dalam bidang lain gitu loh. Jadi dapat bercabang banyak manfaatnya. Oke. Mungkin itu saja dari kita, dan ini adalah daftar pustaka yang ada. Sesuai dengan peraturan kita menggunakan 25 karena kita memiliki kelompok 5 anggota kelompok, sehingga kita mendapatkan 25 daftar pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.